Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Rabbi, di mana kita dapat dipertemukan dalam acara aksi nyata yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keamanan. Untuk mempersingkat waktu, yaitu akan melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan Alkitab. Ila hadiniyah amaliyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk melangkah acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Bogor Genteng, Bapak Mulyadi SPD MT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bacakan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang siang ini kita diberi kesempatan dapat bersilaturahmi dalam rangka kegiatan CGP Bangkilan. Agendanya hari ini adalah destinasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa mengalir kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dan tetap berdoa. Pak Iwan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, proses CGP ini akan sedikitnya akan berdampak bagi kita semuanya. Meskipun Pak Iwan dalam proses CGP ini akan kami Bapak Ibu terlibat, sehingga Bapak Ibu punya tambahan. Yang kemarin ada kegiatan yang disebut di sana prakarsa perubahan di sekolah.
Ibu mungkin sudah tidak asing lagi arti dari destinasi. Istilahnya di sini Pak Iwan nanti akan menyebarluaskan, akan membagikan atau akan menginformasikan apa budaya positif itu, sehingga budaya positif itu bisa menjadi sebuah kebiasaan sekolah. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya budaya positif. Sebagai contoh, kalau kita makan dengan tangan kanan itu seharusnya menjadi sebuah budaya positif. Kemudian tidak telat ke kantor, pulang tepat waktu. Jadi yang dikatakan budaya positif itu identik dengan kinerja baik. Ya, ini ada kaitannya dengan PMM Bapak Ibu. Tolong dicek kembali PMM-nya. Meskipun tiap malam saya koreksi, tolong dicek. Dan saya akan minta bantuan Bapak Ibu juga yang sudah saya sebutkan kemarin, supaya membantu Bapak di sini. Ada keterbatasan Bapak sekolah. Kemudian berkaitan hari ini, mari kita semua ikut perhatikan apa yang diperoleh Pak Iwan, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan kinerja. Bukan berarti meningkatkan kinerja itu harus dinilai bagus, tidak. Justru itu timbul dari hati nurani Bapak Ibu akan menjadi apa? Akan menjadi acuan atau akan menjadi panutan. Kalau bahasa Jawa itu guru itu dibuku dan ditiru. Bapak yakin, Bapak Ibu yakin dengan nama dibuku dan ditiru itu bahasa Jawa itu dibuku itu diikuti, panutan dan ditiru itu diikuti, panutan yang harus diikuti. Kalau ada istilah guru kencing berdiri, nanti anaknya gimana? Pasti terlalu. Ini jangan sampai terjadi ke anak kita. Makanya saya minta kepada Ibu, budaya positif ini mari kita semarakan di sekolah. Contoh diri kita sendiri. Ya, kalau kepala sekolah sama saya bapak kepala sekolah di sini, kalau tidak mencontohkan yang terbaik, berarti ya kepala sekolahnya tidak mengikuti budaya positif. Misalnya datang siang, pulang duluan, itu nggak bisa. Kita harus sama dengan anak pun sama. Mari kita ikutin hal yang baik dari mana sumbernya. Mari kita ikutin. Jangan melihat siapa yang ngasih contoh, jangan melihat siapa yang berusaha, tapi itu kebaikan Al-Quran. Itu merupakan awal dari apa yang saya sampaikan, dan terus selanjutnya saya ucapkan selamat Pak Iwan. Kemudian Bapak Ibu juga, saya ingin tahun depan nambah lagi yang CGP berikutnya. Meskipun sekarang udah 20.000 lebih lah CGP yang ada di Indonesia dan Jawa Barat itu sangat luar biasa penuh. Tidak usah bermimpi yang tinggi, yang sekarang aja. Dengan CGP itu berarti tambah pengetahuan, tambah teman, terus tambah banyak lah. Kalau nanti suatu saat itu mengalir saja, dulu Bapak juga gak bermimpi jadi kepala sekolah, malah nggak mau jadi kepala sekolah. Udah tawar pulang, tahun 2013 sudah ditawar untuk jadi kepala sekolah, tapi Bapak nggak mau. Waktu Bapak menjadi PLH, Bapak pernah jadi PLH 2 tahun, ditawarin nanti bisa ditanggung mau nggak jadi kepala sekolah, nanti datang ke kantor. Karena itu Pak Kabin selaku PLH dan saya selama 2 tahun jadi PLH, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya ingin proses yang benar. Saya nggak mau cara koneksi, cara nggak mau yang sifatnya mendadak, yang sifatnya kapital. Saya ingin mengalir apa adanya.
100%. Jadi kalau dikatakan bahwa kepala sekolah itu mengeluarkan uang banyak, bagi saya itu nggak benar. Saya melalui, saya tidak mengeluarkan uang sehingga saya nggak jadi beban. Jadi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti masuk CGP, harapan saya kesampingkan ambisi suatu saat saya harus jadi ini jadi ini. Jika itu tapi kalau ambisi itu ya orang pengen maju bagus. Saya juga menginginkan Bapak Ibu jadi generasi penerus. Saya di usia saya paling 38 tahun 9 tahun nggak pensiun. Jadi Bapak Ibu akan mengisi generasi berikutnya, dan saya harapkan salah satu contohnya Pak Iwan, Pak Tami, Pak Rizky, kemudian Bapak-Bapak Ibu. Saya tantang nanti tahun depan harus naik. Bu Anon, Bu Tami, Fitri. Usia sekarang tidak dibatasi. Jadi kalau misalnya udah 50 itu, kalau dulu memang sudah boleh masuk CGP, sekarang boleh. Jadi belajar itu tidak dimandang usia. Jadi nggak usah jadikan halangan usia dan mau belajar. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengejawab acara berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Iwan Setiawan SP untuk judul diseminasi budaya positif di sekolah. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Kita sama-sama bersyukur pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam agenda kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya berkenan untuk hadir dalam kegiatan acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara ini dimulai dengan tepuk wow. Mungkin Bapak sudah paham. Tepuk wow. Wow. Lagi ya. Tepuk wow. Sudah mulai Bapak Ibu. Tepuk wow. Wow. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kepada fokus kepada acara kita, ini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, alhamdulillah saya belajar. Mohon maaf, bukan berarti saya di sini
lebih paham. Ini hanya berbagi ya Bapak Ibu. Mungkin ini juga sudah kita lakukan budaya positif di sekolah ini. Hanya apakah kita ini sudah merasa cukup dengan budaya positif yang diadakan oleh anak-anak kita atau yang sudah diterapkan oleh sekolah kita? Boleh Pak Tamim bisa menyampaikan, mungkin ada masukannya, apakah sudah cukup? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang Bapak Iwan sampaikan kepada kita semua, sedikit mungkin saya akan menjawab. Mudah-mudahan ini mewakili jawaban dari teman-teman yang lain. Kami rasa budaya positif yang ada di sekolah kita tentu belum semaksimal mungkin dan belum sesuai harapan kita semua. Dengan adanya pembelajaran, mungkin pembelajaran yang Pak Iwan akan sampaikan, tentu ini menjadi hal baru buat kita semua. Bagaimana budaya positif yang mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu nanti seperti apa? Jadi intinya belum sesuai, mungkin belum semaksimal ya. Jadi baik itu dari siswa maupun dari gurunya kita semua, karena kita fokus kepada anak tapi kitanya juga belum bisa melakukan hal positif. Cukup mungkin ya. Jadi belum cukup lah. Terima kasih Pak Tamim. Tepuk tangan buat Pak Tamim. Luar biasa. Berarti kita ini merasa belum cukup sekolah kita itu di dalam budaya positif. Maka marilah kita sama-sama belajar mengenai budaya positif di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang saya pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, mari kita bahas sama-sama bagaimana supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Ini dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah dalam menjalankan tugas sebagai guru mempunyai landasan filosofis sebagai tata nilai yang dipegang dan dimanifestasikan dalam pelaksanaan tugas? Yang kedua, seberapa jauh guru memberikan ruang ekspresi kepada siswa dalam mengemukakan pendapat atau gagasan? Kemudian yang ketiga, seberapa jauh guru memaklumi kesalahan atau kekeliruan siswa sebagai bagian dari proses belajar? Yang keempat, seberapa jauh guru hadir tidak hanya fisik namun juga hati dalam mendampingi proses belajar siswa? Yang kelima, seberapa jauh guru mampu memotivasi dan menjadi pendengar aktif celoteh siswa. Yang keenam, seberapa jauh guru mampu mendampingi dan mengarahkan eksplorasi siswa tanpa membuat siswa takut atau segan? Ini adalah pertanyaan pemantik yang bisa untuk menguatkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu menjalankan peran sebagai guru dalam mendampingi siswa. Boleh ada satu jawaban dari teman guru untuk memberikan jawabannya? Ada? Dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Ibu Fitri. Itu langsung dijawab 6-6-nya. Satu aja. Satu aja. Oh, satu aja. Iya, satu aja. Satu aja kan lagi puasa. Iya. Landasan filosofis. Landasan filosofis Bapak Ibu guru.
belum punya. Kalau saya pribadi ya, kalau Boleh? saya pribadi. Iya. Ini mungkin saya pribadi ya. Mungkin landasannya ibadah. Boleh nggak? Begitu. Ini benar nggak maksudnya jawaban saya? Benar. Malah bertanya lagi. Jawaban kamu. Yang nomor satu, apakah dalam menjalankan tugas sebagai guru mempunyai sebagai tata nilai yang dipegang dan dimanifestasikan dalam pelaksanaan tugas? Bisa nggak kalau Acuannya adalah ibu ibadah ya Bapak Ibu. Ya. Iya. kalau Ya. itu gimana? Benar nggak? Ya itu secara total ya Bu Nuril. Itu umum ya ibadah. Ibadah kita menjalankan sesuatu itu karena kita menjalankan ibadah karena Allah. Segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan Iya. kalau kita niatkan karena itu Jadi ibadah. Ya. Baik. Terima kasih Ibu ya, sudah memberikan pandangannya. Ya. Lanjut Pak Jim. Paradigma belajar yang pertama kita harus memastikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk berinisiatif dengan menanamkan nilai luhur profil pelajar Pancasila. Jadi filosofinya adalah kita mengajarkan siswa itu harus berpusat kepada murid. Jadi murid yang melakukan aktivitas, yang melaksanakan aktivitas, karena muridlah yang nanti akan menjadi tentu pelaksana kehidupannya, akan menjalani kehidupannya. Jadi merekalah yang berperan untuk melakukan semua pembelajarannya. Jadi bukan guru bisa belajar dari murid, tapi murid juga menjalankan pelajaran apa yang ibu berikan atau sampaikan dengan berasas kepada pelajar Pancasila. Yang pertama, siswa diajarkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Mungkin kalau di sekolah kita adalah SMK, tentu SMK ini selain nilai-nilai yang mereka harus miliki, yang ini profil pelajar Pancasila, tapi mereka memiliki satu tujuan yang utama, yaitu harus mandiri. Yang mandiri di mana mereka harus bisa bekerja, melakukan aktivitas. Jadi kalau di SMK itu namanya siswa itu memiliki kompetensi. Makanya kompetensi yang diharapkan oleh siswa adalah untuk supaya dia ketika keluar di masyarakat dia bisa bekerja. Makanya harus dilatih dengan kebekerjaan di sekolahnya. Setiap harinya diajarkan kemandirian. Itu jadi fokusnya kepada siswa. Kita harus berhamba kepada murid gitu. Jadi kita harus mau mendengarkan murid, kita harus mau berdiskusi bersama murid, kemudian kita juga mencari solusi bersama dengan murid, agar si murid itu merasa diterima oleh kita dan murid itu merasa bahagia hatinya ketika mendapatkan pelajaran. Karena siswa itu ketika bahagia, maka siswa itu akan mudah mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia merasa tidak senang, tidak happy, maka pelajaran apapun yang kita berikan, maka siswa itu tidak akan mampu diserap. Mungkin itu ya Bapak Ibu, bagaimana fokus kita kepada paradigma perubahan pada cara berpikir kita. Berpikir kita pertama untuk menuntut, kemudian sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya, kodratnya siswa adalah ingin bebas, ingin senang, ingin bahagia. Kemudian zamannya sekarang adalah zamannya harus teknologi ya, harus benar kritis, tentu harus kolaborasi. Kemudian sekarang ini harus
kreatif inovatif di zaman sekarang banyak tuntutannya. Baik. Nah ini dari Ki Hajar Dewantara, ini dalam buku kuningnya di halaman 382. Ini mengutip, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi dalam menjalankan pembelajaran kepada anak kita ini tanpa pamrih, karena biasanya kalau kita punya anak, apapun akan diberikan demi kebahagiaan anak-anak kita. Dan ikhlas, walaupun mungkin kita nggak makan, yang penting anak makan ya Bapak Ibu Guru ya. Yang penting buat anak, supaya anak ini masa depannya bahagia, senang di dunia dan senang di akhirat. Itu kan harapan kita semua. Baik, dilanjutkan. Kemudian dalam pelaksanaan menjalankan kegiatan ini, anak harus memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter pembiasaan. Karakter-karakter pembiasaan ini akan menjadi modal dasar anak ketika mereka keluar di masyarakat. Ini ada pertanyaan pemantik untuk budaya positif. Saya bacakan dulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, boleh Bapak Ibu memberikan tanggapannya untuk ini salah satunya mungkin ya. Pak Ibu Anon. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, cara membuat murid disiplin itu yaitu kesadaran dari si murid itu sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan kesadaran bahwa disiplin itu untuk si murid itu sendiri, untuk masa depannya, untuk kebaikannya si murid itu sendiri. Lantas siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ya dirinya sendiri, si murid itu sendiri. Tentu saja dengan dukungan kita sebagai guru agar bisa menumbuh kembangkan disiplin tanpa harus melihat punishment misalkan ya. Kalau di sekolah misalkan dia disiplin itu karena takut sama guru, takut akan hukumannya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan bahwa murid itu sadar sendiri, bukan karena takut akan hukuman misalkan seperti itu. Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Bisa, dengan cara kita sebagai guru menjadi role model atau menjadi contoh bagi murid, ya mungkin seperti itu. Tapi intinya yang bisa mendisiplinkan murid dirinya si murid itu sendiri. Gitu. Mungkin Ya. itu ya. Terima kasih. Ya, betul Bu Anon yang disampaikan. Kita harus mendekati muridnya Bu ya. Mungkin dari dalam dulu, dari internal, tapi tidak dari eksternal, sehingga murid itu merasa tidak ada tekanan ya Bu Anon. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini disiplin ini dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin
berasal dari bahasa Latin, artinya adalah disiplina, yang artinya belajar. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ini harus dari dalam. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pemberian hukuman, tidak ada pemberian hadiah. Bukan berarti tidak ada perintah. Ketika di dalam dirinya sudah kemerdekaan, itu bukan berarti tidak ada perintah. Tapi harus ada perintah dari dalam yang kuat untuk menjalankan kebiasaan. Kalau tidak ada dari dalam, maka disiplin itu harus dari luar. Tentu dengan penerapan, tidak dengan cara pemberian hukuman ataupun penghargaan. Karena pemberian hukuman ini akan membuat jangka panjang kebencian anak kepada gurunya. Kemudian pemberian penghargaan juga hanya dalam waktu sebentar. Jadi semuanya berharap kepada pemberian baru mengerjakan. Kalau di guru mungkin kalau ada uang baru saya bergerak, kalau nggak ada uang nggak bergerak atau nggak bekerja, lihat uangnya dulu. Mohon maaf. Nah, ya, tapi kita harus dari kesadaran dari dalam, dengan tentu dengan menumbuhkan nilai-nilai yang ada di dalam anak. Jadi kita menanamkan nilai-nilai budaya positif. Ya Bapak Ibu, semoga di sini kita sudah bisa menghilangkan budaya dengan menghukum. Karena kita pun ketika diberikan aturan, ketika pada saat ada hukuman pasti kan juga tidak mau kalau diberi hukuman, tapi diberikan pengertian. Jadi sama-sama mesti dengan diskusi. Ya Bapak Ibu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Ya banyak datang siswa push up 50. Ya Bapak Ibu, itu adalah hukuman, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, menyakitkan, tidak nyaman, dan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini adalah identitas gagal. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu juga kalau sistem ranking sekarang sudah tidak ada ya, sudah dihilangkan karena itu menghukum. Karena setiap anak itu unik, karena anak ini mungkin memiliki keterampilan atau skillnya, komunikasinya. Ada juga murid memiliki santun, masing-masing punya nilai. Tapi tidak semua murid memiliki, masing-masing unik. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Saya bukan karena uang mengerjakan itu, tapi karena saya memang ya kesadaran sendiri akan tidak dihargai, artinya merasa tidak dihargai. Jadi betul dihargai. Tidak semuanya harus dengan uang ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Biasanya setelah ada respon dan stimulus, kemudian ada konsekuensi, itu adalah tanggung jawab. Ini konsekuensi adalah penguatan jangka panjang, tapi ini perlu monitoring berkelanjutan. Harus ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah konsekuensi. Ya, tapi ini masih bisa diterima konsekuensinya. Tapi tentu harus berdua dulu dengan anak, konsekuensinya seperti apa. Nah, tentu dia harus punya komitmen.
Kemudian ada cara yang bisa kita terapkan, itu adalah restitusi. Restitusi ini dengan konsep disiplin dengan ide sukses. Murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin teori kontrol itu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid pada prinsip. Jadi kenapa dia mau mendengarkan? Karena saat itu dia mau dikontrol. Jadi dia masih mau mendengarkan karena menganggap kita ini adalah guru yang dihormati. Tapi kalau seandainya dia nggak mau dikontrol, maka tentu dia akan memberontak. Jadi berbahayanya kalau kita memberikan hukuman pada anak. Jadi kita juga pasti nggak mau dikontrol, ya. Kita mau mengontrol karena mungkin kepala sekolah, kita hormati sebagai kepala sekolah, betul tidak ya? Ya, mungkin kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini ada pertanyaan pemantik mengenai disiplin. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Wah, Ibu, tanggapannya dengan kasus ini, apa yang akan Anda lakukan? Doni ini selalu minta makan ke temannya. Oh, mami ya. Betul ini. Iya. Pertama yang saya lakukan adalah dari kasus ini, panggil dulu Doni. Don sini kenapa? Panggil dulu anaknya, tanya dulu. Doni, kenapa kamu sering ambil makan siang teman kamu? Tanya dulu, dia akan jawab, saya nggak mau bekal makanan Bu, perut saya lapar. Kalau lapar saya nggak bisa konsentrasi belajar. Jawabnya gitu ya kan? Iya. Nah, saya tanya, kenapa nggak mau bekal makanan? Bu, saya nggak kasih bekal. Kenapa nggak kasih bekal? Di rumah nggak ada makanan, punya kerja, ya kan? Ibu nggak sempat masak. Ya banyak lah alasannya. Mungkin karena ibu saya nggak sempat masak, ibu saya kerja, atau nggak ada makanan di rumah. Terus saya pasti akan, ya dari data itu saya akan cari tahu kenapa hal itu terjadi. Bisa saja saya hubungin orang tuanya. Kan saya punya nomor handphonenya sebagai guru wali kelasnya. Saya tanya, Bu, kenapa Doni nggak dikasih bekal makan? Pasti punya jawab. Ya. Nah, oke, semuanya. Aduh Bu, anaknya udah berangkat duluan sebelum bawa bekal makanannya. Pasti ada gitu. Ada juga yang bertanya, sebenarnya ngomong, Bu, saya nggak punya masakan, belum masak, punya uang, ya kan? Banyak alasannya. Nah, untuk khusus hari ini, kamu saya kasih uangnya 10.000 beli jajan di luar sana hari ini. Tapi besok lain kali bawa bekal ya, minta ke orang tuanya. Karena katanya ibunya sudah saya telepon, dia bilang besok mau dibawain. Tapi khusus hari ini kamu saya kasih uang jajan dia 10.000. Ya. Saya alami dulu. Ganti juga Bu. Tidak ada Berarti ganti depan Ibu Ambar ya, Bes? Ibu Besi Itu ya. ya Pak ya. Pengalamannya. Baik, teman-teman mau itu. Baik, ya. Ini kita jawab ya, Bapak Ibu Guru. Ini Doni ini banyak alasannya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Masih itu dia ingin bertahan hidup. Karena di sini dibawa orang tuanya. Kemudian yang kedua,
alasannya Doni ingin diperhatikan sama orang tua. Jadi Doni itu ingin diperhatikan sama orang tua, makanya dia berbuat seperti itu, berulah agar nanti dikasih tahu kepada orang tuanya, ingin dikasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini adalah bentuk dari penguasaan. Jadi bisa preman, ya, preman. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, itu adalah kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi ya konyol. Jadi ada rasa Iya, ada rasa happy. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Ya Bapak Ibu mungkin makan setiap hari untuk bertahan hidup. Kemudian ingin dikasih sayang dan rasa diterima. Kita juga ingin, Bapak Ibu, di lingkungan kita juga kita ingin diterima, dan kita juga ingin dikasih sayang. Ya, sama istri juga. Ya. Kemudian penguasaan, tentu kita juga ingin seperti diakui lah, punya kekuasaan, ingin vokal, ya, ingin eksistensi, kita juga ingin dihargai penguasaan, kebutuhan kita Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kita juga butuh kebebasan, tidak ditekan, ya, tidak dipaksa dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi kita memaksakan pelajaran kita kepada anak, bahwa pelajaran kita ini harus bisa nanti buat masa depan anak, padahal belum tentu pelajaran kita itu penting bagi anak. Kemudian kesenangan, ya, jadi anak juga butuh kesenangan, bermain sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bapak Ibu mungkin ada tambahan mengapa orang ini mau melakukan sesuatu? Pak Irwan? Karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Ada tanggapannya Bapak Ibu dulu? Ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok bergerak untuk bertindak sesuatu dalam mencapai tujuannya. Biasanya motivasi seseorang bisa didapat dari kebutuhannya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi dari ekstrinsik, itu dari luar. Nah, ini yang ketiga. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita memberikan pendidikan kepada anak itu harus mengambil dari motivasi dari dalamnya, atau motivasi dari insinyur tergerak melakukan sesuatu karena punya nilai sendiri. Ya Bapak Ibu, ini motivasi. Lanjut aja.
Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi kontrol. Bapak Ibu pernah mendengar posisi kontrol? Pernah mendengar. Boleh Ibu salah satu yang posisi kontrol ini ada 5, Bapak Ibu guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, posisi sebagai penghukum. Nanti Ibu mau posisikan apakah posisi penghukum atau bukan. Yang kedua, posisi pemantau. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi merasa bersalah. Ya. Memposisikan, jadi anak itu merasa bersalah. Iya, membuat seorang merasa bersalah. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer. Jadi posisi penghukum mungkin sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu di atas. Kita juga masih menerapkannya. Posisi penghukum, ya langsung ketika ada anak bersalah langsung dihukum. Tanpa kita tahu alasannya, tanpa kita diskusi bersamanya. Kemudian ada juga posisi pemantau. Kalau posisi pemantau, misalkan ada anak terlambat, kemudian kita menyuruh, ya nak, kamu kerjakan tugas PR-nya. Nanti Bapak mau lihat pekerjaannya di kelas setelah selesai pulang atau setelah istirahat. Itu posisi pemantau. Kemudian posisi merasa bersalah. Ketika ada anak yang ribut di kelas, nah, atau ulangan, nak, ayo nak dengarkan, ibu kan gak enak sama kepala sekolah, kan jadi karena itulah jadi halus tapi sebenarnya menyalahkan anak. Ya, halus tapi intimidasi. Kemudian ada posisi sebagai manajerial. Nah, posisi manajerial ini adalah posisi untuk mencari solusi bersama-sama, menanyakan anaknya, berdiskusi sehingga anak mencari solusinya sendiri. Anak itu merasa senang ketika posisi manajerial. Makanya kita pelaksanaan ketika disiplin memposisikan diri sebagai posisi manajerial. Siswa datang, kita tenangkan dahulu, kemudian kita ajak bicara, kemudian kita mencarikan solusinya bersama-sama. Karena ada alasannya anak melakukan itu, alasannya sesuai tadi kebutuhan manusia. Pasti bertindak, pasti ada alasannya, dan kita harus menggali alasannya untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan solusi. Dan juga ketika ada anak datang terlambat, misalkan kita yaudahlah, anak ini coba besok tugas sebagai pembina apel misalkan. Nanti kamu jadi pembina apel, kapan hari Senin waktunya, ya Bapak Ibu, itu mungkin bagus di buahan anak, tapi sebetulnya juga posisi penghukum. Kemudian mencari, termasuk misalkan keliling berputar di lapangan. Kalau bagi guru olahraga mungkin itu bukan penghukum, tapi kalau yang menerapkannya adalah guru TKN, nah itu jadi penghukum, jadi nggak boleh memberikan hukuman. Jadi ada penghukum. Ya. Ini contoh penerapan posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka
Siswa diminta hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Posisi merasa bersalah. Kemudian siswa tidak memakai atribut dalam surat upacara bendera. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Apakah kamu kira-kira tahu kesalahanmu? Itu adalah manajer. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Itu adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga mungkin kita harus temannya kalau berlebihan ada dampak negatifnya bapak ibu ya. Mungkin tidak menghormati rasanya kita. Jadi tetap harus mengatur posisikan diri kita adalah sebagai guru, anak adalah sebagai siswa. Mungkin harus tahu adab-adabnya, harus adab-adabnya sampai mana. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Untuk mendisiplinkan anak, kita harus punya keyakinan kelas atau melakukan keyakinan kelas. Apakah sudah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas selama ini? Belum. Baik. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Boleh ada tanggapannya dari pertanyaan ini? Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Oh iya. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Jadi mungkin dibuat keyakinan kelas itu supaya anak itu merasa memiliki bahwa segala sesuatu yang dia lakukan di kelas itu, baik teamworknya, baik tentang aturannya, itu semua ditujukan untuk kebaikan kelasnya, menjadi kelas yang kondusif. Dari saya, supaya anak itu rasa memiliki terhadap kelasnya itu lebih besar. Merasa memiliki rasa kelasnya lebih besar. Sehingga melakukan segala sesuatunya itu menjadi semangat, penuh tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Oh iya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, jadi merasa memiliki, karena betul Ibu, kalau kita merasa memiliki, jadi ya pasti akan melakukan apa saja demi kebaikan kelas. Kita pun juga sama ya Bapak Ibu guru. Ketika kita sudah merasa memiliki, otomatis kita menjaga dan merawatnya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau masker? Jawabannya adalah karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tidak hanya peraturan saja. Peraturan tadi menggunakan masker karena ada nilai keselamatannya atau nilai kesehatannya. Jadi yang diyakini oleh siswa. Karena ada nilai-nilai yang universal yang disepakati secara tersirat dan sesurat. Jadi di kelas itu ketika sudah buat peraturan, kemudian dibuatlah keyakinan kelasnya bersama-sama. Nanti akan ada contohnya. Ini adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Ibu nanti bisa melihat bagaimana prosesnya. Yang pertama, guru menyampaikan keyakinan kelas kepada siswa dari guru, mungkin Ibu. Kemudian siswa diminta menuliskan keyakinan kelas di sticky notes
peraturan kelas dulu yang telah dibuat, kemudian itu disepakati bersama-sama peraturannya ketika di kelas. Kemudian yang ketiga, siswa diminta menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat di papan karton yang telah disiapkan. Papan karton yang telah disiapkan. Kemudian siswa bersama-sama merumuskan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang kelima, guru meninjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat, jadi harus ditinjau ulang. Bila perlu diperbaiki lagi. Mungkin tidak boleh lebih dari 3 sampai 7 maksimal keyakinan kelas. Kemudian siswa dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Nah, ini nanti untuk pembentukan keyakinan kelas. Saya juga sudah kemarin di kelas TKRC, alhamdulillah bisa berjalan. Nah, ini untuk kegiatannya. Pertama saya menyampaikan keyakinan, kemudian anak menuliskannya di stick, dibantu guru ini menempelkan. Juga ini siswa sedih menempelkan, kemudian bersama-sama merumuskan keyakinan, kemudian keyakinan kelas ini dipajang dan kemudian meninjau ulang keyakinan kelas. Ini proses untuk membuat keyakinan kelas. Ini penting Bapak Ibu guru, karena apa? Kita menginginkan anak ini melakukan sesuatu itu karena dari dalam, bukan dari faktor dari luar. Lanjut. Nah, kita lanjut ke 7. Nomor 7 adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar. Ya, sekira sebagai manusia juga sering ya Bapak Ibu, karena itu sifat kita adalah salah mengulang lagi ya kesalahan itu karena faktor alfa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah pertanyaan bagaimana kita menstabilkan identitas. Kita memanggil anak dulu, kita tenangkan anak dulu, kita kontrol emosi kita, jadi jangan emosi. Biarkan anak minum, kemudian anak duduk, tenangkan. Karena anak itu belum stabil emosinya, makanya kita tenangkan emosinya dulu. Pasti anak itu melakukan sesuatu ada alasannya. Jadi kita harus bisa menjaga emosi kita sebagai guru, tidak mudah terpancing. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini pernyataannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita memvalidasi tindakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan validasi tindakan yang salah. Jadi tidak akan menyinggung perasaan anaknya, tidak menyalahkan. Bapak Ibu guru pasti juga tidak mau kalau disalahkan, masih mau didengarkan. Ya, baik, lanjut Pak Jen. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang telah dibuat oleh
komitmen, karena integritas, ya, karena kesepakatan. Itu adalah nilai-nilai luhur yang mereka miliki. Apa yang kita percaya sebagai kelas adalah atau keluarga. Jadi kepada anak ini kita sebagai keluarga atau sebagai kelas, ini keyakinan kita adalah sebagai keluarga atau sebagai satu kelas. Ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nilai umum itu ketika siswa datang terlambat, berarti kan dia komitmen Bapak Ibu ya. Kemudian menghormati atau menghargai orang lain, jadi tidak terlambat. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga bisa menerapkan disiplin. Disiplin itu memang harus dimulai dari kita dulu memulainya, karena disiplin itu adalah kebiasaan-kebiasaan sehingga sudah tidak merasa berat lagi melakukannya. Dan alhamdulillah pembiasaan-pembiasaan kita ada seperti sholat duha atau juga pengajian tadarusan, itu kan dalam nilai beriman dan bertakwa, atau keyakinan lain yang menyebabkan anak itu merasa terbiasa melakukannya. Baik, mungkin ada refleksi boleh disampaikan bagaimana perasaan saat ini setelah mengikuti materi pengibasan designasi pada hari ini. Saya jadi paham bahwa kemudian target saya selanjutnya adalah mungkin Bapak Ibu ada tambahan untuk disampaikan. Pak Irwan, refleksinya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya setelah melihat designasi dari Pak Iwan ya, perasaan saya saat ini penerapan disiplin positif di sekolah itu cenderung ditujukan hanya untuk murid. Setelah mengikuti materi pembebasan designasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa pembiasaan positif ini bukan hanya harus dilakukan oleh murid saja, tapi guru pun harus bisa menjadi contoh bahwa penerapan disiplin positif itu harus datangnya dari kesadaran individu. Target saya selanjutnya adalah saya akan melakukan penerapan disiplin positif yang mudah-mudahan bisa berimbas terhadap murid, jadi murid bisa melihat contoh yang baik dari saya sebagai guru. Terima kasih Mbak Anun. Ada yang lagi yang mau disampaikan? Bapak Ibu guru, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Semoga amal Bapak Ibu guru hadir di sini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga bisa menerapkan disiplin positif ini kepada anak siswa kita. Sehingga anak siswa kita memiliki karakter dan nilai luhur yang mulia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada satu cerita dari Ibu Ana. Oh, Kita kirim di foto doang, mau aksi nyata. Hari ini dengan bahasa doa yang akan dipimpin Bapak kami. Ibu Ana. Dari sini aja lah Pak. Sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan harapan kita semua Allah kabulkan, harapan kita semua Allah mudahkan juga, dan apapun yang kita lakukan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menjadi sebuah amal ibadah yang baik dan amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua. Maka dari itu sedikit saya mungkin akan membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa mukhina wa maulana ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ighfir lana waftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nasiha wa abwaabal tawfiq wa abwaabal hikmah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir qulubana bil Islam. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Wa nawwir qulubana bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru silakan. Bapak Kepala, mohon izin ya. Ini foto doang aja.